muda yang ingin masuk ke koperasi tapi konsepnya digital. Nah, ini di sini next aja, kita ngomongin tentang cakap digital, generasi cakap digital saat ini. Next, mungkin ke bawah, ya, karena ini bentuknya ini. Nah, era digital itu berarti, suatu masa ya, kalau era itu kan pasti ngomongin tentang masa, ada timeline di situ ya kan, ada apa namanya, ya ada masa gitu yang sudah mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan menjadi serba digital. Next. Ya, kalau seandainya kita mau ngelihat ke belakang, saya adalah termasuk orang-orang yang tahu bagaimana dulu pengoperasian pager dari zaman pager, terus sudah gitu telepon yang, apa namanya, yang masih 1G, belum ada 2G waktu itu yang hanya monoponik, poliponik dan sebagainya gitu, itu saya udah melewati fase-fase itu dan sampai dengan akhir hari ini saya merasakan ternyata dalam 20 tahun percepatan digital itu sangat luar biasa. Dan memang kalau untuk mungkin di usia di atas saya mungkin agak keteteran untuk menyikapi tadi. Tapi kalau seandainya mungkin yang seusia saya harus cepat adaptif dengan pola-pola digitalisasi tadi. Nah, seberapa penting sih cakap digital? Di sini sudah dijelaskan bahwa hasil survei dari Norun Sensum Indonesia Consumer Trend 2021, social media impact on kids. Jadi ternyata lebih dari 80% anak-anak di Indonesia sudah terpapar dengan sosial media dan platform digital lainnya sejak usia dini. Nah, makanya kalau disebut dengan karakter anak centennials atau generasi alpha saat ini, ketika dia bangun tidur udah pasti ngelihatnya handphone ya, atau enggak zaman sekarang anak kecil aja udah megang iPad gitu ya kan. Kalau kita gunain iPad untuk bekerja gitu ya, kalau anak zaman sekarang buat nonton YouTube gitu. Jadi ini adalah salah satu, apa namanya, sebenarnya tantangan buat anak-anak kecil saat now bagaimana adanya rentanan terhadap risiko keamanan digital atau security digital, termasuk mengenai privacy, keamanan hingga perundungan cyber. Makanya nggak aneh banget kalau seandainya kita melihat isu-isu di drama ataupun di film atau segala macam kaitannya kalau nggak dari pelecehan seksual, entah itu perundungan cyber, bullying ya, atau yang namanya kebocoran keamanan data. Ya palingan ya di situ-situ aja gitu ya kan polanya. Nah, yang kedua adalah berdasarkan riset Amazon Web Series berjudul Unlocking APAC's Digital Potential, Changing Digital Skill Needs and Policy Approach. Terungkap bahwa pekerja-pekerja yang sudah mempunyai keahlian di bidang digital baru mencapai 19% dari seluruh angkatan kerja yang ada di Indonesia. Di sisi lain, untuk mendukung perekonomian dibutuhkan penambahan pekerja digital baru dalam jumlah yang sangat signifikan di tahun 2025. Makanya kan ada campaign Bapak Jokowi untuk Indonesia Emas di 2045. Ini adalah salah satu cara untuk percepatan digitalisasi di seluruh daerah di seluruh Indonesia gitu. Karena memang sampai dengan saat ini keahliannya yang benar-benar profesional di bidang digital baru hanya 19% dari seluruh angkatan kerja yang ada di Indonesia. Makanya berarti pertanyaannya adalah 81% itu kemana gitu. Berarti dia masih pasif begitu ya kan. Nah, ini adalah salah satu cara buat teman-teman untuk masuk ke dalam apa namanya mengisi kekosongan-kekosongan yang tadi. Nah, jadi baru ada pekerja digital di Indonesia yang telah mencapai sekitar 20 juta pekerja. Maka pada 2025 proyeksi kebutuhan terhadap SDM yang membutuhkan keterampilan digital meningkat hingga 136 juta. Kalau bukan kita siapa? Itu kan. Jangan sampai nanti akhirnya ini menjadi permisif untuk orang-orang yang di luar Indonesia untuk bisa masuk ke sini. Apalagi nanti kan mau digadang-gadang FTA ya, Free Trading Agreement gitu. Jangan sampai kita kalah nih sama yang ada apa namanya sama negara-negara luar. Nah, next.
Di sini mungkin dijelaskan tentang, kayaknya next ya. Upaya-upaya apa aja sih sebenarnya, ya untuk meningkatkan kecakapan digital. Adanya digital talent scholarship yang dan meluncurkan gerakan nasional literasi digital yang sudah diselenggarakan oleh Kominfo. Banyak banget kan kemarin di literasi digital literasi digital. Nah, kelas-kelasnya juga banyak, ada, melalui platform Zoom meeting juga kayak hari ini gitu ya, kayak saat ini gitu. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan literasi digital itu ada 4 pilar utama, etik, aman, cakap, dan budaya. Bagaimana kalian tuh harus bisa menguasai ini untuk menjadi digital leadership tadi. Nah, buku panduannya ini udah banyak lah ada di, literasi digital tinggal di-search aja. Next. Iya. Nih, tantangan di era digital sebenarnya apa aja sih? Nah, aku menyimpulkannya menjadi VUCA, asik. Volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Nah, volatile ini apa? Bagaimana lingkungan itu menuntut kita agar kita bisa cepat beradaptasi terhadap perubahan yang tak terduga. Nah, yang uncertain, tidak menentu ini adalah lingkungan membutuhkan kita untuk cepat mengambil tindakan dalam situasi yang tidak pasti. Nah, yang kompleks itu lingkungan menjadi sangat dinamis dan saling ketergantungan dengan kondisi sekitar. Nah, ambigu tadi ini kondisi yang sering terjadi di luar kebiasaan kita. Harus senantiasa berpikir outside the box di luar wilayah keahlian kita. Jadi kadang-kadang ini adalah merupakan apa namanya rangkuman dari tantangan di era digital saat ini. Next. Iya. Nah, ini adalah contoh nyata di kala pandemi gitu ya, 2 tahun terakhir ini akhirnya yang pertama nih bisa kita lihat, ini adalah salah satu contoh, apa namanya, dia, sebelum pandemi virus corona kami melihat, ini salah satu, aplikasi ya, tetapi sekarang teknologinya dipandang sebagai kepatuhan dan kepercayaan di dunia tanpa kontak. Jadi ini adalah salah satu brand yang, apa namanya, brand, Lotfi itu Ayotfi itu kalau nggak salah, salah satu brand sepatu. Jadi yang tadinya kita itu harus ke store buat buat apa namanya, pas nggak ya sepatu ini, cocok nggak ya buat kita gitu ya. Tapi saat ini dengan adanya aplikasi penunjang platform digital gitu ya, jual beli dan sebagainya, akhirnya tanpa kita melihat barangnya, tanpa kita harus tahu size-nya dan segala macam, kita sudah apa namanya, brand itu sudah dipercaya oleh si pembeli tadi gitu. Dan itu tanpa kontak dan decision maker untuk membeli itu sudah ada gitu. Jadi ini adalah sebuah lifestyle baru dalam hal dari pemanfaatan teknologi tadi. Nah, yang kedua adalah kemudahan dan kenyamanan untuk dapat membandingkan jenis kasur, desain, harga, dan pilihan pengiriman secara online membuat orang beralih ke belanja online. Ini adalah salah satu, yang bicara adalah salah satu yang memiliki, apa namanya, kasur ya. Nah, dia bilang bahwa dengan adanya, aplikasi-aplikasi platform digital saat ini, kita nggak perlu lagi ke mall untuk membandingkan dari toko ke toko untuk mengambil keputusan untuk membeli sesuatu. Tapi dengan apa namanya, hanya di lewat digital saat ini, kita sudah bisa tuh mencari sesuai dengan keinginan kita dari size-nya, ya kan. Dia langsung memfilter gitu dan itu semuanya dalam satu page, kalian sudah bisa memilih yang mana yang menurut kalian itu pas buat kalian. Jadi ini salah satu pengaplikasian yang memudahkan kalian dan, memudahkan juga si, apa, penjual dan juga pastinya pembeli ya, untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian gitu. Jadi ini adalah salah satu dari manfaat digital tadi. Nah, yang ketiga adalah ini sudah yang seperti kita ketahui ya bahwa perusahaan bus saat ini adalah untuk memberikan pengalaman perjalanan tanpa uang tunai atau disebut dengan cashless gitu ya, tanpa kontak dan aman COVID terhadap konsumen dengan mengadaptasi teknologi dengan cepat. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang udah tinggal tap-tap aja nih, kita mau belanja tap, yang penting ada isinya di saldo rekening, iya nggak sih? Kalau nggak ada juga percuma, apa yang mau di-tap?
Itu permasalahannya. Oke, next. Nah, mungkin kita langsung aja, ini pasti teman-teman udah pada tahu 9 digital skill, next lagi. Dan walaupun sebenarnya teman-teman udah pada gunain search engine SEO belum? Kalau saya pribadi, saya menggunakan itu untuk salah satu menjadi branding. Jadi buat teman-teman kalau saya menggunakan SEO ini tadi, jadi ketika kalian sebut nama kalian sendiri gitu ya, nanti di page paling atas itu akan merekomendasikan yang kalian pengen tampilkan. Jadi nama kalian itu sudah jelas. Jadi kalau aku pakainya web SEO-nya, jadi web aku itu paling atas nanti. Jadi kalau pencarian nama aku langsung web aku paling atas gitu. Itu adalah salah satu peranan dari SEO tadi. Nah, ini pekerjaan yang mulai digantikan robot. Udah pada paham kali ya di sini teman-teman. Di sini ada pengacara yang sekarang bisa dapat dimudahkan karena segala sesuatunya sekarang kita tinggal ini tiba-tiba dia bisa merujuk gitu ya. Apa namanya? Kira-kira apa yang lebih baik, penanganan apa seperti apa lebih baik gitu. Jadi sekarang tuh udah banyak rumusnya gitu ya kan. Nah, supir sekarang kita udah ketahui kayak dulu mungkin teman-teman ada yang pecinta K-drama gitu, ada startup gitu yang sempat happening gitu ya, ngomongin tentang bagaimana mobil masa depan itu nanti tanpa kita tanpa kita supirin karena memang buat teman-teman disabilitas. Nah, sekarang udah kita lihat nih, sekarang mobil-mobil yang udah kelas atas Eropa sekarang udah bisa parkir sendiri gitu kan, itu adalah salah satu perlahan-lahan nanti bakalan udah nggak ada lagi, kita nggak butuh lagi driver untuk menyetir mobil atau kita nggak perlu capek-capek lagi driving gitu, semuanya sekarang udah bisa digantikan oleh teknologi tadi. Nah, ada analisis keuangan, ada cookie atau chef gitu ya, ada pegawai administrasi, ada tenaga kesehatan, ada buruh bangunan dan pekerjaan kasar lainnya. Ini luar biasa sekali robot hari ini atau artificial intelligence saat ini sudah bisa merajai dan bisa menggantikan manusia, luar biasa. Yang paling nyata adalah produk dari AI tadi, aplikasi ya pastinya itu adalah sudah mengurangi SDM tadinya gerbang tol. Yang tadinya gerbang tol semua manual ya kan, sekarang udah tinggal tap ya kan, dan itu pastinya akan mengurangi SDM dari teman-teman yang sudah bekerja di sana. Next. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa apa sih sebenarnya dari AI, artificial intelligence, ternyata tuh sudah banyak sekali kajian atau literatur buat teman-teman dari digital sudah ya kalau seandainya sekarang kebetulan saya juga lagi menekuni S2 gitu ya, dan di sini sudah bagaimana AI ini harus dibahas gitu ya. Boleh next Kang Asep. Ya, artificial intelligence, 3 macam kecerdasan artifisial atau AI. Ada Ani, Agi, Asi, ini bukan nama orang ya. Jadi di sini ada artificial narrow intelligence. Ini spesialisasinya itu pada satu area dan berfokus pada penyelesaian masalah tersebut. Seperti contohnya adalah Siri gitu. Hai Siri, dia otomatis nanti tuh langsung dia langsung tuh. Oke. Jadi Siri saya langsung nyala gitu ya kan. Nah, Iya banget ya Siri itu. iya, benar luar Nggak tahu biasa. libur ya 24 jam. Iya, dan dia tinggal kita bilang gitu ya, calling my friend name bla bla bla, dia langsung nge-calling. Itu kan adalah penyelesaian dari kita ya kan, kita bertanya sesuatu dia bisa kadang-kadang bisa jadi tempat curhat Bu Siri ini. Dan sekarang juga ternyata
di beberapa negara-negara maju ya, sudah mengembangkan robot-robot yang hanya bisa untuk berbicara aja sama si pemiliknya. Jadi hanya seumpama contohnya nih, "Cuaca hari ini, bla 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 bla, jangan lupa ya siapin payung," atau segala macam. Dan itu adalah produk dari ANI tadi, Artificial Narrow Intelligence. Nah, yang kedua adalah AGI gitu ya, Artificial General Intelligence. Ini apa? Merujuk pada komputer yang lebih cerdas daripada manusia pada berbagai aspek atau yang disebut dengan machine apa namanya intelligence mesin. Nah, kalau yang ketiga ini ASI, Artificial Super Intelligence, intelek yang lebih cerdas daripada manusia tercerdas sekalipun pada hampir segala lapangan atau machine consciousness gitu ya. Agak susah nih. Nah, ini nih yang paling menjadi permasalahan ataupun sebenarnya tantangan dunia digital adalah ASI ini. Kenapa? Karena ternyata si produk ini lebih cerdas daripada bukan produk ya, daripada manusia tercerdas sekalipun. Ini yang akan menjadi sebuah, apa namanya, tantangan yang berat untuk artificial intelligence bagaimana manusia sudah tidak bisa mengkontrol, intelijensi tadi. Nah, ini bisa kebayang nggak nih, kalau nanti tiba-tiba robot ini yang lebih, baik dan lebih mengetahui daripada si manusia yang paling pintar gitu. Dan ini yang menjadi, apa namanya, kecemasan, dan tantangan untuk digital era saat ini. Nah, next. Di sini aku ingin bermain-main, mungkin kalau di sini teman-teman juga udah paham lah ya manfaat sebenarnya dari digital skill seperti apa. Yang pasti kalau bagi saya adalah multiple income source gitu ya. Jadi walaupun saya kerjanya di mana, tapi dengan saya mengaktifkan apa namanya sosial media saya, wah saya dapat endosan gitu ya kan. Saya bisa berpeluang untuk apa namanya, bantu teman-teman UMKM yang lain gitu, mendapatkan pendapatan yang lain. Itu kan dari sosial atau kecakapan digital saya yang tadi saya punya gitu. Next. Nah, nih saya tadi sudah ngomongin kan bahwa ada beberapa generasi dan saat ini adalah generasi Alpha yang kelahirannya tahun 2010 sampai dengan sekarang. Nah, kalau dari pertama ini adalah generasi baby boomer. Nah, ini tahun 1946 kayaknya Indonesia baru merdeka ya, sampai dengan 1964. Nah, ternyata diisi dengan 31 juta jiwa atau hanya sekitar 11% saja. Ini dari Tirto ID ya sumbernya ini tahun 2021. Jadi saya belum tahu update-annya untuk 2022 saat ini. Nah, ini ada generasi X itu tahun kelahiran 1965 sampai 1976. Ada sekitar 21% yang mengisi saat ini. Nah, generasi milenial itu 1977 sampai dengan 95. Mungkin di sini teman-teman ada yang masih generasi milenial selain saya. Kalau Ibu Heptiva ini kayaknya masih sama kayak saya nih, generasi milenial. Iya iya iya. Alhamdulillah. Iya, Ibu. Aduh. Aduh. Alia tuh udah generasi anakku. Oh iya, ya ampun Ibu. Aduh, Aduh, aduh jadi keren nggak keren keren. Lanjut nah, Alia keren. iya, siap. Nah, ini generasi milenial ini ada 74,93 juta jiwa atau sekitar 27,93%. Kebayang nggak sih kenapa that's why hari ini selalu dibilangnya generasi milenial, generasi milenial karena ternyata yang mendominasi ke generasi saat ini adalah generasi milenial yang berkontribusi, yang aktif dan segala macam adalah generasi milenial. Jadi tombak untuk 20 tahun mendatang bagaimana Indonesia adalah ada di generasi milenial gitu. That's why karena lagi aktif ya, aktif produktif kayak masih lagi apa namanya berpenghasilan, apa namanya menuju ke profesional dan sebagainya. Nah, next-nya ada generasi Z atau yang disebut saat ini orang banyak yang belum tahu ini adalah sebutannya centennials. Tadi ada generasi milenial atau yang disebut dengan generasi Y. Nah, ini generasi Z disebut dengan generasi centennials gitu. Kan udah ada ya centennials tower ya. Itu
karena hasil dari ini generasi Z tadi. Nah, dia ternyata sekarang ada dalam 29,17 juta jiwa atau 10,88%. Jadi kurang lebih beda 17% dari generasi milenial. Nah, next-nya lagi tadi generasi alpha belum terdeteksi nih apa namanya karakteristiknya seperti apa. Kayaknya aku kepanjangan ya. Apa sudahi aja sampai di sini. Tapi sebelum itu saya ingin ngomongin bagaimana campaign menurut generasi-generasi tadi. Kalau Gen Z itu kan karakternya itu adalah terkoneksi internet sejak bangun tidur. Kalau partisipasi generasi milenial dalam era digital untuk menjawab tantangan ekonomi masa depan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, utusan sebar hoax generasi baby boomers jauh ungguli Gen Z. Karena kenapa? Karena baby boomers itu tidak terlalu adaptif terhadap digitalisasi tadi. Jadi dia untuk kalau memverifikasi data ataupun segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat, mereka kurang menguasai gitu. Nah, kalau anak-anak gen milenial atau generasi Z udah tinggal search apa segala macam, cari bla 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 foto mana yang benar, mana yang salah dan segala macam, gampang memverifikasi. Beda halnya dengan baby boomers tadi. Nah, kesadaran tentang perbedaan generasi dalam mengelola dunia digital sudah meliputi masyarakat. Next, ya aku punya tebak-tebakan. Mungkin teman-teman di sini bisa apa nama ini next aja. Nah, di sini saya punya lelucon abad 21. Kalau dilihat dari karakteristik nih, generasi ada baby boomers, ada generasi milenial, generasi apa namanya centennial dan alpha gitu. Menurut kalian nih, lelucon-lelucon ini berasal dari generasi mana? Ayo tebak-tebakan. Yang pertama ini lelucon, pimpinan NASA bocorkan kapan manusia tinggal di Mars. Ini rinciannya. Terus ada yang jawab, lo semua bayangin nggak kalau manusia pindah ke Mars semua, terus Dajjal turun ke bumi pelengap-pelengok kayak orang tolol. Nah, ini tipe-tipe karakteristik generasi mana. Jadi dari lelucon aja kita sudah bisa mengetahui ini adalah tipe generasi ini gitu. Nah, yang kedua ini hasil tes otak kiri atau kananmu cenderung tidak punya otak. Ini kan diedit ya, diedit terus habis itu nanti dijadikan meme. Nah, yang ketiga suka berak sembarangan, tangan jenazah susah diluruskan, azab ya. Nah, yang terakhir gula-gula apa yang bukan gula, gula aren. Lucu banget nggak sih? Nah, dari sini kira-kira teman-teman sudah bisa, nah si Asep coba, kamu bisa nebak nggak yang pertama itu kira-kira generasi mana? Kayaknya generasi sekarang deh, Kak. Ya, sekarang tuh apa? Ada milenial, ada Alpha. apa namanya? Alpha. Masuk Kayaknya Alpha Alpha ya. masih kecil banget deh kayaknya Alpha. Milenial dari generasi Z, Kak. Iya, iya ya, generasi Z ya. Oke. Generasi Z apa Z sama milenial beda loh. Z itu centennials loh. Oke, baiklah ya. Yang kedua kira-kira apa nih? Kalau kedua apa ya? Itulah ya. Kalau Nah, aku kurang masuk sih kalau ini nggak begitu paham lucu. ya. Iya, iya. Yang ketiga. Nah, aku kurang paham aren kok jadi gula aren gitu. Arennya apa coba? Ya, arennya ini kan ceritanya Not, not gitu, Arnold bukan gitu. gitu. Iya gitu. Nah, kira-kira Ibu bisa jawab nggak Bu ini kira-kira? Jadi ini generasi aku nih. Iya, kayaknya ya. Jadi untuk Udah, kalian gak lucu. iya. Jadi ini udah jelas kan menjadi bapak-bapak bagian pengantar ini Muhammad Rismanto Edogawa ini untuk buat teman bapak-bapak gitu. Jadi ini grup bapak-bapak gitu ya kan. Ya Nah, kira-kira Allah. Azab ini kira-kira siapa Bu? Waduh, kalau ini siapa ya? Ibu-ibu nih. Ibu ya. Oke, kita lihat ya jawabannya siapa yang benar. Ya, next ini adalah jawabannya. Nah,
Ini adalah benar tadi Gen Z Ya jokes atau ampun, boomer tuh, stereotype. bener kan boomer, aku Iya, boomer ini tuh. boomer. Makanya Asep nggak ketawa. Nggak ketawa ya gitu. Nah kalau ini Aduh, millennial jokes nih oh kalau gitu. apa namanya azab gitu. Jadi memang kita tuh bisa ternyata tuh dunia digital itu adalah salah satu campaign untuk menarasikan sebuah brand Bu. Jadi kalau Iya, seandainya kita pengen targetnya di apa namanya di usia atau targeting people-nya siapa, kita menggunakan ini karakteristik si generasi ini untuk mendekati apa namanya si customer tadi gitu. Jadi ini digunakan buat teman-teman yang punya UMKM. Jadi saat ini koperasi juga harus bisa kayak gitu. Udah dipasang nih targetnya produknya untuk siapa dan dari sini kita bisa melihat bahwa untuk konten-kontennya nih untuk apa namanya sesuai karakteristik dari generasi-generasi tadi gitu. Memudahkan sih sebenarnya. Jadi kan kalau seandainya kita relate banget gitu ya kalau kata anak zaman sekarang kita jadi lebih gampang terinfluence sama si produk ini gitu. Nah, makanya dunia digital saat ini tidak bisa diterjemahkan dengan asal-asalan hanya punya kompetensi kayak gue pernah menjalankan ini profesional segala macam tapi belum tentu dia paham betul sebenarnya marketing digital sosial media itu seperti apa gitu. Next. Nah, kayaknya sepertinya udah sampai kayaknya panjang banget ya. Nah, ini yang tadi sudah aku jelaskan budaya berdigital pada setiap generasi itu berbeda. Dengan mengetahui bagaimana setiap generasi beroperasi dalam dunia digital, hal ini dapat menjadi bahan bagi kita untuk menyesuaikan kampanye digital dengan kebutuhan ataupun preferensi setiap generasi. Nah, ini salah satu apa namanya conclusion tadi tebak-tebakan. Nah, ini adalah akhir kata saya mengutip dari Plato gitu ya. Perilaku manusia mengalir dari 3 sumber utama. Yang pertama adalah keinginan, kedua emosi dan pengetahuan. Jadi, perilaku kalian seperti apa ya tergantung dari 3 sumber tadi. Terima kasih semuanya. Semoga nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Thank you.